Assalamualaikum. Saya dari Apiniseri, berbagai pengalaman cerita yang saya pernah rasakan ketika saya berkemping ke Gunung Salak itu pada usia 18 tahun. Pada saat itu saya tuh ngerasain di rumah ya kan, nggak ngapa-ngapain kan, mungkin kalau lagi hari Minggu kan saat itu kan bete lah, itu lagi mungkin yang pada yang punya kendaraan motor yang mungkin bisa jalan-jalan. Saat itu saya nggak punya kendaraan motor kan, jadi saya di rumah. Kemudian saya iseng-iseng lah, saya ke warnet main Facebook. Terus saya lihat ada yang temen, pas saya baca kontak masuknya ngajakin camping yuk. Memang saya sama teman-teman saya ini berenam sudah biasa kita main Facebook. Akhirnya saya bilang oke, gue mau deh. Kapan gitu? Hari Sabtu. Dia bilang Sabtu, ya udah oke, gue mau deh. Janjian itu di Blok M. Ya mulainya Di Blok M. Akhirnya saya naik Metro Mini 70 sampai ke terminal Blok M. Terus kita nyambung, akhirnya sampailah kita ke tempat tujuan berenam. Waktu itu saat sore, kita sebelum kita naik, kita biasa Bang Denny kita nyiapin makanan ya. Di saat itu saya kan belum begitu ngerti kan kalau camping itu gimana. Saya cuma bawa tas aja sama baju, jaket, makanan juga cuma roti doang. 4 kalau nggak salah, itu roti yang 500 perak kalau nggak salah itu. Nah kita udah semuanya udah siap ya kan, tanya kan teman-teman, lu bawa jas hujan nggak? Ya, gue nggak punya jas hujan gitu. Udah nggak apa, udah mudah nekat aja deh, mudah nekat. Memang sih gue sama teman-teman gue ini, gue nggak ngasih tahu kalau gue ya bisa lah ya lelet gitu, tapi gue ya bodo amat lah. Gue nggak cerita lah ya, gue takutnya ntar pas di sana mereka gue ngomong yang enggak jadi takut ya kan, merubah semua hal yang indah yang bahagia tiba-tiba suasana mencekam kan gak enak. Nah pasti saat itu emang teman gue ini bilang kan, salah satunya cewek, emang cewek ada satu, cumanya 5 sama teman suku gue bilang ini kan, ini kita sana bawa tenda kan, bawalah gitu. Kalau nggak bawa ya enak lah ya. kalau nggak tenda bahaya. Iya pasti harus ya, gue kan karena iya bang Denny, bang Juragan, gue kan nggak ngerti masalah kayak gitu kan. Ya udah gue naik aja deh, yuk berangkat. Gue saking semangatnya gue ke atas kan ya. Hujan rintik-rintik tuh tiba-tiba. Pas hujan rintik-rintik itu gue ngeliat posisinya ke atas nih gunungnya ya. Lihat mana? Loh situ. Ya udah, gue berangkat. Gue mau di belakang bang. iya. Gue nggak mau ini bang Denny, nggak mau di depan karena gue nggak tahu, nggak ngerti. Ya udah gue belakang. Kita waktu itu naik motor ya kalau nggak salah. Gue nggak punya motor bang. Waktu itu ya 18 tahun umur gue. Jadi gue itu udah perjalanan naik gunungnya atau sebelum itu gue mau naik. mau naik berarti nggak Mau naik tuh karena gue baru pertama kali bang semua hidup. Nah pas naik hujan-hujan rintik-rintik tuh, memang sih udah dari awal gue di warung udah posisinya mau naik itu, gue udah ngeliat kayak gitu-gituan ya, minum aja. Nah pas sudah jalan agak perjauhan, memang sih kalau yang hal-hal seperti itu bagi gue udah biasa sih bang ya, permisi dan waktu waktu itu lihat apaan tuh? banyak bang,
ada yang cewek, ada yang ya anak kecil juga ada, ya campur aduk lah, ada yang mukanya nggak jelas lah, ada yang badannya mukanya udah sampai itu semuanya kan. Ya udah gue jalan aja, gue cuek bebek lah, bodo amat. Emang gue dari kecil juga pengalaman gue ya udah gue rasain bang. Ya. Akhirnya gue jalan detik, terus teman gue bilang gini kan, ya si Tommy, ya, man apa istirahat dulu dah, mau apa nih udah gede banget nih, ya terserah mau gue mau ikut aja kan. Nah itu yang satu lagi gue jalan aja bangun cek doang gitu, udah iya kan. Nah si cewek ini si Rina bilang udah tenang aja, apa kan lu kan bisa. Memang gue kalau si Rina ini gue bisa gue ya bisa gitu karena gue cuma satu doang sama dia doang. Kalau yang empat ini gue nggak pernah cerita. Jadi gue kesana ada bau-bau tuh, bau-bau melati di tempat itu ya. Ya lu tau lah kalau bau melati Oh, kayak iya, apa kan. pasti Kalau lah. bau melati itu kan dineti kan ya Identiknya ya kunti lah itu ibu dah. katanya. Nah itu kunti di samping gue percis itu samping ya. Bengong aja. Memang sih kalau kunti itu ya dari dulu sampai sekarang tuh pasti dia ngebuang muka gitu. Kalau nggak nunduk lah salah satu Iya, ya. gue juga nggak ngerti emang begitu kali. Iya. Udah ditanya itu. Nggak, ngapain gue bosan juga sih gitu kan, sebenarnya gue nggak mau. Ya udah gue jalan ke sana. Nah pas gue posisinya yang udah hampir di pertengahan perjalanan, ada sosok yang nggak enak dah ibaratnya lah. Gue bilang gini kan, lah istirahat dulu dah nih, ada pos istirahat dulu. Kayaknya Pos Gua pertama nggak- itu ya. gue apa Pos pertama. yang kedua bang. Oh, kedua. Jadi lebih baik kita istirahat dulu deh daripada yang enggak yang apa. Si Syahlan bilang gini, ya so tau lu udah bawa saja ya, pamali ngomong kayak gitu. Dan si Agung bilang udah lu kalau firman gitu siapa tahu ada benar juga sih. Gue juga dari tadi udah merinding mulu gitu. Udah, nah kita pakai center. Ya gue jujur gue nggak bawa center gue. Iya. Ya ibaratnya gue modal nekat lah bang. Iya. Gue modal nekat lah. Gue sih mudah-mudahan dah nggak terjadi apa-apa lah berantikan gue kan. Gue pas sampai sana ya gue ngobrol sih nggak terlalu banyak panjang lebar, gue sikat-sikat dikit lah bang, biar cepet lah. Pas anak-anak bikin tenda, memang sih posisinya gue ngerasain tuh gue di seling itu sih banyak yang pada nonton, tapi gue bodo amat lah. Iya, lupa. Nah gue nggak sengaja posisinya nih si Rina, gue ngelihat kan, gue nggak sengaja kan, ya kan, karena pas dia gue lihat mungkin dia ngambil makanan atau minuman, tasnya lupa di seret gitu bang. Gue lihat ada kembang sepatu, iya kembang sepatu gitu, gue cet deh kembang sepatunya di bawah lagi. Rin apa lu posisinya kok lu bawa situ kembang sepatu, nggak perlu bawa, kalau bisa buang aja ke kemana ke. Emang kenapa tadi si dia nggak suka gua atau tidak. Itu jadi kalau gue bilang udah jangan nakut-nakutin gua, ini adalah gue mau cek bebek bodo amat lah. Iya gua tadi cuma satu doang tuh berat itu gede. Nah teman gua ngerokok karena waktu umur 18 tahun gua nggak ngerokok sih. Jadi mereka pada ngerokok, ya gue cuma ya bengang-bengong gitu dah. Nah pas malam-malam kira-kira gue nggak bawa jam ya, tapi teman gue jam berapaan tuh, ganti-gantiin tuh tidur yuk. Ya udah,
gantian tuh. Gue jaga sama si Ahlan berdua. Udah, Lan lu nggak tidur kan? Gue nggak bisa tidur, gue nggak biasa gue tidur pakai gini. Udah, lu enak pakai handset, denger radio, gue bilang. Lah gue nggak apa-apa. Yaudah biar mereka berempat. Mereka mungkin karena kecapean kan, mereka akhirnya tidur mereka berempat. Itu juga salah satunya ada yang maksa-maksain diri tidur karena kita mau sistem ganti-gantian bang. Bang ini gitu, sistem ganti-gantian lah. Tapi karena gua yang gue pikirin di otak gua itu kembang sepatu pemberian ya buat si Rina, mungkin ya salah satunya teman gua ada yang TM-an lah bang, suka lah, jadi mau dia nawarin kembang sepatu. Ya udahlah, kayaknya ada perasaan gue nggak enak, pasti ada lah gue. Ya udahlah, gue begadangin aja lah sampai pagi, nggak apa-apa ada. Gue kasih tahu Salan, apaan? Lu tidur aja, gue bilang. Akhirnya Salan karena dia ngantuk banget kan, gue sendiri, ya kan. Nah ini kan gue posisinya kan gue begini, ya kan ya. Di samping gue di sini ada, sebelah situ ada, sebelah situ ada, adanya pedam juga ada. Gue bilang keluar jangan di situ, keluar tuh, karena gue nggak suka dia masuk dalam, jadi dia pakai bahasa ngalun gitu kan, kamu bisa ngeliat saya, iya kok bisa jangan ganggu, ya masalah bunga kembang sepatu, ntar gue balikin ke tempat yang tadi deh, walaupun gue nggak tahu dia metiknya sebelah mana kan. Mungkin di saat itu kan kucingnya pada istirahat tuh, karena yang berdua itu si Rina, gue nggak tahu belokan ke sana pada istirahat kemana metik gimana kan gue nggak tahu kan. Ya udah, nah kira-kira sih bayangan gue itu sih sebelum subuh sih. Jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 4-an lah, Bang Dirga. Jadi Bang ini keadaan tuh dingin banget kan. Nah itu gue pakai sweater. Dingin ya. Gue lihat, gue tahu itu jurang, yang gue tahu itu ya pohon satu jurang lah ibaratnya lah, nggak mungkin lah. Masa iya sih? Gue salah lihat apa gimana sih? Ya. Ini pasar, aku pasar itu di sini itu. Gue iya, nggak mungkin banget gue sampai begini itu kan nggak mungkin lah, gue nggak mungkin lah, itu nggak mungkin lah. Iya, gue saking gue penasarannya kan gue kasih itu, tapi di sini posisinya mereka berlima bar tidur, gue di sini akhirnya gue kan ya biar ganti-gantian kan posisinya kan seharusnya jam 3 bang. Bang ini Bang Juragan jam 3 itu harus ganti-gantian kan, ya lah gue bangunin tuh ya kan ya. Si Agung gue bangunin, sama Tommy gue bangunin ya. Sudah kalau Alek gue bangunin, akhirnya gue bangunin tuh 2 orang. Bang maaf nih, gue pengen kesana dulu ke depan. Ya gue mau ke depan. Lu mau ngapain lu? Gue mau kencing, gue bilang gitu. Gue kesana tuh. Itu gue baru pertama kali ya ngeliat pasar di gunung gitu, nggak masuk akal lah. Ya enggak lah. Pasar kok di gunung ada aja, gimana ceritanya kan? Asas motor mobil nggak mungkin, ya kan? Ya gue kesana, mukanya sih gue bilang sih manusia sih yang gue lihat, yang apa yang gue ada orang bilang yang kepala kuda lah ya, kepala kambing lah, ada yang bilang cita-cita kayak gitu, yang pasti saat gue itu cuma ya mukanya bukan manusia gitu. Tapi gue lihat pakai pakaiannya di sono enggak pakaian yang gue zaman itu bang, jadi kayak pakai kayak zaman dulu gitu ya. Terus orang pakai baju ya hitam aja gitu, coklat aja gitu, hijau aja semuanya, jadi nggak ada corak-corak yang zaman sekarang. Nah gue diem dulu kan, gue liat sendiri itu ada kue basah gitu, tapi yang gue liat tuh kue basah, ada yang jual kayak sayuran, ini
ada yang pokoknya komplit lah. ada yang sampai jual ayam, ikan. Kalau mainan barang-barang perabotan nggak ada. Nggak ada. Itu gue lihat minum gue apa ya, Black. Pedagang itu tuh gue ngelihat di depannya itu 1, 2, 3, 4, kira-kira di atas sini lebih dari 20 lah. 20 pedagang. Yang sebelah sini karena dia belokan begini kan, gue nggak tahu tuh ke kampung mana kan, gue pura-pura aja. Nah gue nggak tahu tuh kan yang para pedagang situ, gue ini kan manusia itu siapa, tapi mungkin mereka tahu lah. Nah itu gue masuk tuh, gue nekat masuk, gue nekat. Tapi kalau gue masuk itu jurang, gue nggak berani yang belokan begini, yang nih pasarnya begini, ya kan. Nah ini kan 10 pedagang lebih nih, sono. Yang ini paling pedagangnya yang ini 5, sebelah sono lagi bang. Kalau gue belok ke sini, gue tahu itu, soalnya gue waktu gue pas mau kencing situ, itu jurang bang. Model pancingan ya. Iya, lah itu kok jadi pasar. Dalam pikiran gue logika nggak mungkin lah. Pasar di dalam gunung, di atas gunung, nggak mungkin banget kan ya. Ya udah, akhirnya gue ke situ bang, tapi gue nggak belokan itu ke pasar. Nah, itu gue bersikap, gue tuh kayak gue gimana nggak tahu apa lah. Ya, tapi gue ngeliat itu pura-pura aja cuek. Tapi gue ngeliat sendiri, kue-kue basah, ya apa namanya, tukang sayuran, orang beli itu mukanya sih yang gue lihat agak ini sih, agak-agak putih pucat gitu sih bang. Ya. Tapi ada juga yang apa anak kecil gitu telanjang pakai celana pendek doang. Itu ada yang negok gak? Anak yang negor ada, entar punya nih, gue masih awal dulu. Nah gue nanya kan sama salah satunya, karena gue dicuekin gitu kan, ya mungkin tahu kali ya, gue mungkin ada ya bisa dilihat lah bagaimana. Gue ngomong kan, Pak, dijauh kan, dia mulai ke sini bang, Pak, gitu. Ada apa deh? Ya ini bahasanya sih nggak bahasa kayak logat Sunda atau gimana, dia bisa jawab gue kan apa yang gue ngomong, dari mana kamu gitu ya. Kalau bahasa gue lo nggak ada, yang gue kirain nggak ada deh bahasa Indonesia, tapi gue ngomong dia nggak ada bahasa Sunda, nggak ada. Saya numpang di sini, saya nggak ngeganggu, saya camping di sini, nggak mengganggu, maaf kalau saya mengganggu. Kalau saya minta maaf aja, minta maaf. Gue juga bingung mau ngomong apa gitu sama dia semuanya kan. Nah pas gue ngomong begini, otomatis semuanya tuh pada madep sini semuanya ke gue semuanya. Itu yang pedagang pasar, yang beli itu semuanya ke gue semuanya, mukanya gue semuanya. Waduh, itu orang pada ngeliat gue semuanya. Mukanya pada pucat nggak? Ya, tapi nggak terlalu pucat amat sih. Tapi kayak normal aja. Tapi yang gue lihat sih semuanya nggak ada kayak kepala kuda gitu, kepala kambing, apa gitu. Normal aja gitu. Yang gue sih normal aja gitu, normal. Yang gue sih kayak kepala binatang nggak ada bang. Ya mungkin kalau orang-orang yang lihat mungkin iya ada kali itu gimana, tapi gue sih satu gue nggak lihat kayak gitu. Nah ada yang tuh yang baik tuh ya, kamu mau makan, kalau mau makan ambil aja gitu. Nah gue juga bingung kan, gue belum jalan ke situ posisinya ya kan, ya belum jalan ke situ kan. Nah tiba-tiba itu posisinya yang pasarnya jadi ke tengah ke sini bang. Enggak kan, gue bingung. Gue bilang, lah gue aja posisi belum jalan ke situ lah, kenapa ini posisinya di tengah-tengah pasar? Gue bilang, kalau gue kesonoin pasti gue tuh jurang, gue tahu. Ya udah biar aja lah, gue pura-pura aja lah. Ya nah kan gue posisinya kan gue kan nggak ganggu, karena itu ada tempat duduk bang.
warung itu ada warung kopi ya, gue nggak mau minum. gue takut kopi gitu, apa mau air hangat itu. Tapi yang gue sih nggak ada yang ngerokok sih. Takut bukan makanan kita gitu. Iya itu maksudnya gue Tapi rame gitu ya. rame bang itu Kayak kayaknya pasar, halayak kayak pasar. kayaknya 100 orang ya kalau secara manusia 100 orang lebih, tapi kan itu bukan orang bang, gue tahu. Tapi kakinya kan kalau itu gue kakinya sih ya kalau dibilang gue nggak nepak kayak gimana gitu, sampai ya teman-teman gue pas gue ceritain pas sampai udah dibawa lah bang, kalau di rambutan gue nggak berani kan. Iya. Jadi itu kakinya nepak lah ya, gue nggak memperhatikan kakinya nepak enggak gimana ya. Gue juga lagi pilek bang hari ini. Iya. Jadi agak bersin lah apa. Pas udah gitu bang, kue ini suguhannya tuh kayak piring tanah liat gitu bang. Iya. Jadi ada kue-kue ya basah-basah gitu deh pokoknya. Gue pegang-pegang kan tuh ya kan guys ya, pegang-pegang. Oh ini mah kue kali ya, gue giniin ya tapi kue gue mau makan rasa gimana. Sedangkan gue juga dari rumah juga gue beli roti yang 500 perakan ya, cuma bawa berapa biji 4, gue udah makan 3, tinggal 1 kan. Ada rasa lapar udah makan aja. Tapi yang kalau kita kan ini manusia ngobrol begini kan ya, makan aja gitu ya. Oh dia ada agak ngalun gitu, makan aja gitu, kayak ngalun kan, kayak ombak lah, makan aja. Iya nggak apa-apa, saya cuma main aja di sini. Oh, kamu tinggal di mana katanya. Oh ya ada gue mah sebenarnya di batin gue ini gue pengen kabur dari situ bang, tapi gue secara sopan santun lah bang. Penting gue selamat dari situ. Padahal dulu targetnya baru 3 hari itu teman gue minta pulang. Maksudnya gue nggak mau, gue nggak nyaman di situ nggak bang. Iya, jadi itu 1 hari doang bang. Kita teman gue minta 3 hari target kan. Ya udah akhirnya gue di situ mikir ya. Itu dimakan nggak kuenya? Kenapa? Itu kuenya Gue dimakan. masalah makanan. Akhirnya gue makan juga bang. Makan. Ya, gue makan juga. Asli itu. Gue makan. Ya itu rasanya nggak ada rasa. Nggak ada rasa yang gue makan. Nggak ada rasa asin, nggak ada rasa manis, hampa itu deh rasa gue makan. Gue makan aja lah, udah makan aja nggak apa-apa gitu ya. Ada rasa hati gue mau gini, termakan di bawah, nggak makan gimana, ya udah gue makan aja lah ya, bismillah aja dah ya, bismillah gue makan. Nah pas gue makan itu udah senang banget. Itu semuanya tuh yang tadinya ngeliat gua pas ada yang ngomong, oh kamu manusia datang di sini mau camping itu kan ya, itu semuanya pada ngeliat gua. Kira-kira berapa menit gua ada di tengah-tengah pasar, pakai logika kan. Itu kita lagi jurang, gua sendiri, gua tahu belokan itu jurang pasti. Yang tadi gua dari jauh, wah kayak tuh ada kayak tembus-tembusan gitu dah, kayak agak jurang dikit dah yang gua lihat. Tapi itu belokan, gua nggak tahu tuh belokan kemana. Akhirnya gue makan juga tuh bang, senang mukanya semuanya tuh, semua pada senang. Nah gue herannya ya itu semuanya pada deketin gue semuanya, itu sebelah sini, jadi gue ngobrol aja yang dia omongin, apa aja gue ngobrolin. Gue tanya-tanya kan ya umurnya berapa gitu. Bapak saya umurnya udah 400. Oh yang sebelah sini umurnya udah 3,5. Yang sebelah sini gue bilang begini, bujuk dah umur manusia. Gue nyampe tahun, jadi setan semuanya nih posisinya. Tapi gue nggak apa-apa dah, bodo amat ya gue, karena gue pikir gue baik-baik bang, nggak mau masuk kayak nggak sopan santun atau gimana. Kamu masih lama nggak di sini gitu ya.
nggak tahu deh, tapi di hati batin gue satu hari aja cukup lah, masa sih gue besok harus yang beginian lagi bang nemuin ini kan. Ya udahlah, saya mau nanya ini dagang udah lama, dagang udah lama gitu. Oh, keluarganya di sini ada, keluarga ada. Nah gue bingung kan, ini setan tapi setan kok punya keluarga gitu, berarti mereka ini kalau gue ya beranggapan sih mereka bukan setan sih menurut gue ya, menurut gue ya, ya. Mereka ya levelnya di atas itulah pasti lah. Tapi gue nggak bisa ngomong sih ya, karena takutnya mengganggu mereka atau gimana, privasi lah atau gimana. Jadinya ya dikatakan mereka 3 huruf lah ya, ya yang belakangnya N lah. Iya, iya, jadi ditanya kamu di sini ngapain gitu, kok nggak bareng sama teman kamu bawa sini aja ngopi-ngopi makan-makan, kan kamu kan udah tahu kita. Maaf nih, bukannya saya nggak mau atau gimana, biar saya aja di sini. Oh ya udah, akhirnya gue tuh bang, gue ngelihat memang sih gue liat cewek cantik bang, kayaknya gue liat cewek jelek kagak ada dah situ dah, nggak ada, bener bang, yang cantik ceweknya, terus badannya kalau yang cowok-cowok ya gede-gede gitu sih, tapi ukuran manusia normal Indonesia lah bang. Tapi gue kalau cewek-ceweknya tuh cantik. Nah gue nggak tahu ya atau gimana ya, itu yang sebelah sono no ya, yang sebelah sono pakaiannya beda, pakai pakaian ini zaman gue itu. Gue nanya kan, kok yang sebelah sana duduk aja, ada kira-kira ada berapa orang ya, adalah 4 lah bang, itu anak-anak muda gitu sih. Itu kenapa yang di sana kok pakai baju-baju gitu ya, gue kaget kan bang. Oh mereka nggak bisa ngomong, coba gitu, nggak bisa ngomong, nggak menerangi kayak gitu, tapi dia ngeliatin gue terus bang. Iya, kayak gimana ya, batin gue, tolongin gue atau enggak, kayak tolongin gue mau pergi dari sini atau enggak. Tapi yang gue sih mereka ya pakai logika apa, iya dia manusia masih kan ya, Iya. apa tapi ini udah di dalam dimensi dia kan, apa iya gitu yang orang-orang dulu hilang ya kan ya, apa yang meninggal ya tersesat atau gimana kan gue nggak tahu kan ya. Udah biarin aja lah, bodo amat ya, gue penting gue pergi dari sini. Nah akhirnya gue ini bang Denny, bang Juragan, gue pergi dari situ, gue permisi karena gue udah termasuk lama bang situ bang. Tahu nggak gue berapa lama? Teman pas gue bilang teman gue itu, lu gimana sih man, udah hampir 6 jam lu gue tungguin di sini. Oh, untuk gue udah bingung, kalau gue mencacarin ngeri juga nih, kita tungguin dulu dah setengah hari kan ya. Itu gue ngerasain ya, di situ gue nongkrong cuma 1,5 jam Lamanya. 1,5 jam ada, ngebayangin gue 1 jam lebih dah yang gue rasain ya. Itu gue katanya 6 jam katanya, berarti durasinya dimensi sama ya dimensi asli itu beda banget. Iya. Nah yang itu ada ikutin nih pas gue keluar dari situ bang. Besok main lagi ya, Udah, gue kan emang nggak mau lagi nginep lagi, gue lebih baik turun. Kamu ngapain ikutin saya bilang gitu kan. Udah, saya mau turun saya. Oh iya udah gitu. Jadi ada sosok cewek yang gue ajak ngobrol yang di warung itu kan ya, dia cantik sih, memang gue menyapa gitu. Mungkin ya karena gue asik kan ya, jadi gue mungkin dia ya mungkin agak-agak kuno banget sih yang gue lihat sih, mereka di sebenarnya agak kuno banget sih
ya cuma 4 orang doang tuh yang sebelah sono duduk. Aneh banget tuh, jadinya ada kayak bangku nih panjang ya, mereka tuh berempat di situ, duduk situ, itu pakai pakaian semuanya, pakai pakaian Cewek semua tuh yang empat. enggak, cowok semuanya. Oh, cowok semuanya. Jadi semuanya ya gini aja nih. Jadi tapi batin gue itu kayak ngerasa dia minta tolong gitu. Adalah gue ini, tapi gue ke sono itu jurang, kalau gue ke situ jurang, ngerti gak? Iya. Sama aja gue kayak nyari penyakit ya. Akhirnya gue sebelum gue turun nih ya kan dari gunung itu, gue nanya sama yang cewek ini kan sorry gue pilek bersih kan, kalau nggak salah namanya cewek ini gue dulu inget ya, anggap aja mbak lah, gue agak-agak lupa siapa, apa teteh apa gimana, gue soalnya mereka nggak ada logat-logat Sunda itu, nggak ada. Padahal kan di Gunung Salak itu kan Sunda ya, Gunung apa? Gunung Salak. Gunung Sunda. Salak itu Sunda. Iya, jadi gue ngobrol sama mereka nggak ada logat-logat gitu. Sama si sosok yang cewek ini gue tanya kan sebelum gue turun kan, gini bang, dan itu yang 4 itu siapa sih? Ya kan, yang 4 itu siapa, kok dia kok kayak celananya, bajunya gitu ya, sama sepatu, pada pakai sepatu bang. Itu 4 pakai sepatu semuanya. Itu siapa? Oh mereka tersesat gitu. Oh tersesat. Oh, tapi mereka udah nggak ada kan ya? Dia udah nggak ada. Terus gue ngomong banyak-banyak ini, ada yang nggak dijawab sama dia. Ya udahlah, ya, mereka berarti udah nggak ada ya. Ada yang sosok cewek ini Iya. nggak ada. Ya udah. Kalau masalah yang kan gue gue ngobrolin tadi ya, sebenarnya kok saya juga punya kesalahan juga, teman saya metik bunga kembang ya sepatu lah gitu kan, terus saya balikin, kata dia nggak apa-apa bawa aja. Iya gue bilang enggak ini aja nggak apa-apa kan, kamu sudah permisi kan di sini, enggak saya balikin aja. Nah pas gue balik kan ya dia agak jauh tuh ya kan, ya udah ya saya di sini aja ya, saya mau balik ke tenda sana kan. Gue takutnya nih yang 2 ini ngikutin, soalnya cewek dua-duanya ya, mungkin dia merasa apa ya, kalau berkatanya kalau zaman nongkrongan sekarang kan, kalau kita bete kita nongkrong dong, nongkrong di kopi, nongkrong di tempat mall ya kan ya. Mereka dulu nggak ada mall-mallan, gue yang gue lihat itu pasar tok doang gitu. Kalau sekarang dari hiburan banyak, Ancol, Dufan ya kan, ya, Ragunan lah, Safari segala macam lah, Puncak. Jadi mungkin mereka 2 ini bete, pengen diajak ngobrol. Akhirnya gue udah sini aja, saya mau makan, mungkin nggak bisa nemenin lagi gitu ya. Udah gue balik tuh, jomelin gue sama teman-teman gue, lu gimana sih udah 6 jam lebih lu gue cariin terdekat, kita nggak berani mencar, gue takutnya nyasar. Kata si Rina, kita jangan mencar dulu, bahaya tau gak, terus sini dulu dah, tunggu setengah hari. Akhirnya itu posisinya gue ceritain, tapi gue ngasih kode, gue nggak mau bikin suasana dia nggak enak. Ya, yang panik lah. Yang percaya syukur, yang nggak jadi masalah. Kalau gue, Ya, yang kalau gue gue turun. Ya kalau ceritain kan pasti panik. Gue jujur ya, gue memaksain si Rina turun. Lo mau gue mau nggak apa-apa, bodo amat dia mau marah kayak tuh gimana. Rin lu turun, Rina ngerti gini Rin turun. Ya gue mah nggak ada bos, nggak ada rasa, gue sama Rina nggak ada. Rin turun, lu kenapa sih? Ya lu ngerti lah, pasti lah. Oh ya udah, gue ngikut ya udah. Nah yang ini yang 4 ini nggak mau bang, nggak mau. Gue bilang lu apa namanya, asal gue ngajak lu lah, tau nggak, jadi begini. Ya nggak apa sih kalau nggak ngikut, ya gue turun. Sini juga nggak mau dia turun. Gue akhirnya gue turun nih ya, gue turun. Dia mereka tunggu, kita udah bongkar. Ya udah akhirnya gue buka, kayak orang kayak dia aja lah, ngambek-ngambekan gitu dah bang. Jadi gue akhirnya yaudah gue mau siap-siap turun.
Ya udah oke batuin. Ya kan ibaratnya pergi sama-sama pulang sama-sama. Iya. Itu ibaratnya kalau orang solidaritas lah. Iya. Tapi kan gue itu genting, tau nggak? Saya sebenarnya di hati gue kayak gini loh. Kalau posisinya mereka nih gue udah bawa Rina agak ke bawah dikit, itu mereka nggak mau turun juga, gue pasti gue maksain. Gue ada rasa kayak, lu pasti manggil gue lah, tau nggak? Manggil gue, tunggu gitu. Itu yang gue mau gitu. Kalau misalkan mereka tetap aja cuek bebek ya udah, gue langsung gue ceritain bodo amat, mau itu mau bagaimana kayak mau takut apa gimana bodo amat, tau nggak? Nah, akhirnya dia manggil gue, alhamdulillah dia manggil gue bang, ya kan dia bantuin. Ceritain bang, gue nggak bisa cerita dah. Tadi Serena tadi bisik-bisik katanya ada yang ganjil atau gimana. Gue nggak bisa ceritain di sini deh, gue nggak bisa ceritain. Gue tadi sana. Gara-gara hal sepele bang, tuh nggak? Gara-garanya apa? Ya kembang sepatu itu bang, Gara-gara kemarin. kembang sepatu. Ya untungnya mereka semuanya nggak dikasih tampak yang enggak bang. Itu repot tuh. Kalau tampak enggak, mereka masuk ke pasar itu, gue nggak tahu gimana, ya kan? Nah pas gue turun ada suatu keganjilan satu. Ini gue punya perasaan ya nggak enak lah gue. Temen gue kencing, ya kan ya. Tanpa Nah. permisi. Dia mau kencing, dia bilang gini, bang gue mau kencing dulu ya. Jadi kencingnya di situ. Malu gue ada Serena ya kan ya. Udah gue mau kencing sini aja. Jangan dah. Aduh gimana dia kencing kita ikutin jadi ini dia kencing sebelah situ tuh ya kita dia madep sono ya gue madep dia yang empatnya madep sono ya, ngapain juga kan sama cowok batang-batangan masuk dia harus ngeliatin dia jadi madep sono ya deh gue ini lu kenapa sih masih gue kencing aja diikutin udah deh nggak apa deh gue nggak enak aja deh ini gue ngikutin lu aja udah gue seneng nih gue raja kencing gue inget banget gue raja kencingnya diikutin ya udah deh yuk. Maksud gue tujuan gue gini guys, gue nggak mau lah, gue udah jaga mereka ya kan ya. Iya betul. Dari atas gue lindungi mereka, dia tidur gue jagain security, gue sampai gue pas gue bete di saat itu gue bangunin teman gue kan jaga gantian kan, karena gue gue nggak mau terjadi sesuatu ya kan. Mungkin ya gue nggak ikut mereka fans aja atau nggak seneng happy kan ya atau gimana, mungkin emang di saat itu emang ada kayak gitu ya, lagi metik kembang sepatu gue kali ya, jadi selamat itu gimana. Memang sih kata orang gue di bawah ya, ada bilang jangan metik bunga apa sembarangan. Iya. Kencing harus misi kayak gitu ya, itu ya anak-anak sih ya aja sih. Nah pas gue nyampe bawah tuh bang ya itu emang gue nggak ceritain ada apa sih bang, kan bagi istirahat lah, ngerokok gue nggak rokok gue. Ada apa sih man, lu kagak sudah nggak, gue nggak enak ngobrol sini, lu sampai si Agung kencing aja kita harus ikutin dia, udah nggak. Nah itu begitu Rina kencing juga gituin juga, gue madep siir situ, tapi gue ngeliatin si Rina kencing lah, jadi dia posisi Rina kencing nih, jadi gue posisi gue agak sama dikit lah, tapi dia deketin jaket gitu, dikit gitu bang, ya gitu agak jauhan dikit lah, tapi posisi gue tahu kencing. Nah udah gitu gue turun ke bawah, kayak di sini gue ceritanya nggak pas juga nih, di sini antar aja lah, pas lewatin air terjun kecil-kecilan lah, udah yang sekarang rekreasi gitu dah, waktu jauh, udah jauhan dikit, ya kan. Saat itu kan kita ngecer bang, nggak punya motor, ya udah pas ngobrol-ngobrol itu gue di mana, Blok M gue di Aldiron, dekat Aldiron. Gue ngomong kayak gini kan, apa sih? Lu mau tahu nggak apaan? Gue bisa ngetes sekarang di sini. Jadi itu ya beginilah begitu. Wah, lu kenapa nggak ceritain di sono? Lu gila kali gue ceritain kayak gitu, mah lu sama aja nih. Yang ada ketakutan ngebrik, gue nggak mau kayak gini. Untung ya lu ceritain kayak gini. Gue juga ngeliat gue 4 orang pakai baju kayak kita, celana kita, sepatu kayak kita mirip itu 4. Gue tanya sama dia kan tuh yang cewek yang gue pas dari situ keluar, dia nanya itu dan Juragan. Iya. Dia bilang itu dulunya manusia katanya.
dulunya manusia tersesat dia, tapi itunya mah jasadnya katanya udah ini, tapi mereka berganti-gantian bang, itu ada apa, berganti-gantian, jadi nggak serempak langsung 4 orang enggak, jadi katanya gitu gantian gitu. Iya, akhirnya gua pas di Adiron tuh ya kita biasalah ngobrol, karena kan rumahnya kita nggak terlalu jauh-jauh bang jaraknya bang. Iya, yang namanya acara-acara gitu. Jadi dulu nggak ada zaman BBM-an, WhatsApp belum ada, bang. SMS doang. Iya, dan itu juga gue nggak punya HP sih gue. Ya cuma paling ke warnet doang sih gitu. Ya udah itu gue yang gue rasain kayak gitu. Nah tiba-tiba gue udah sampai rumah kan ya, tidur kan. Nah di saat itu gue nginep tuh bang. Gue nggak langsung pulang ke rumah, gue ada rasa gimana gitu ya, takutnya gimana gitu ya, gue nginep lah di rumah nenek gue ya kan. Benar bang, malamnya bang, wah, gila aduh, jam 2:30 lah ada suara bang. Ini ngikutin. Datang enggak, pas gue nyampe ini mah nggak ada ngikutin. Itu yang 2 cewek itu bang, ya datang, dia ngajak lagi temannya, jadinya 9 deh, itu cewek semuanya 9. Iya, wah pada datang, wah lu ngapain nih, kan datang kan ya, iya ngapain, Udah sampai rumah ya? udah di rumah nenek gue kan, gue punya perasaan gak enak, gue nggak mau tidur di rumah gue dulu ya, rumah nenek gue udah almarhum sih sekarang tuh, sama apa kakek nenek gue udah almarhum ya, di Jakarta juga bang. Nah udah gitu datang tuh bang, di depan rumah ini kan, di depan rumah nenek gue tuh ada halaman, itu mukanya cantik semuanya bang, nggak ada muka-muka jelek, nggak ada ya, beda-beda sih mukanya. Iya, iya, kenapa kamu sini, kita masih kangen. Gila, masih kangen maksudnya gimana itu, masih kangen, gue mau kabur ya gimana. Gue jujur sih gue bacain lah, gue bacain ya menurut agama gue lah ya kan, gue bacain Al-Fatihah ya dalam hati. Dia bilang gini bang, gue baca Anas, jangan, tolong, panas, jangan, tolong. Bacaan yang lain aja gitu. Terus udah gitu, dia bilang gini kan, kita cuma sebentar aja, emang sebentar bang, emang ngomongnya sebentar. Gue ingat banget 2:30 itu dia nongol ya, itu nyampe Kuruyuk masih ngobrol aja subuh bang. Iya, akhirnya itu bang, Ini dia silaturahmi kali ya. silaturahmi. Kapan main lagi ke sana bang? Gua enggak bang, nggak mau gua. Iya nggak mau. Ya udah sih, pas besoknya saya minta jangan ikutin saya lagi gitu. Kita udah masing-masing, saya nggak mau main sana. Dia merasa kayak kehilangan gitu bang. Iya kan, gue yang ngobrol ya cepet-cepet saja gitu. Jadi mungkin karena gue dia asik gitu ya bang ya bang ya, asik jadi ngobrol aja. Itu sih pengalaman yang gue ceritain tentang camping ya. Ada juga sih temen gue cerita, bang cerita tentang apa gitu bang, ya kan gue ada sih cerita ngerasain camping itu doang sih bang yang gue bisa ceritain. Untuk teman-teman ngasih saran ya, kalau camping di mana-mana kita permisi udah pasti, kita kayak namanya kembang sepatu, kalau bisa apa kembang ambil apa jangan petik sembarangan. Mungkin sih ada juga sih orang yang metik bunga atau apa nggak digituin bang, sesuatu keganjil ada juga, tapi kan mungkin ya namanya tempat gitu kan kita nggak tahu apa itu rumahnya, dia naruh katanya gini lah, orang nanam orang halaman rumah orang manusia, dia nyiramin tanaman apa bunga pakai pot dipetik marah lah pasti atau gimana ya, begitu juga ya mungkin mereka yang kasat mata begitu ya. Gue saranin kayak gitu, kalau bisa jangan ya, kalau yang bawa pasangan jangan di tempat begitu, jangan yang macam-macam lah atau gimana.
sopan santun lah selalu ada gitu. Oke guys, kita dari Api Misteri, sama Bang Juragan, sama Bang Denny, Pengalaman cerita. pengalaman yang gue rasain, mereka sih maksain gue untuk ngasih cerita masalah. Oke guys, Api Misteri, mohon maaf kalau saya punya ada kesalahan, maafin saya. Buat teman-teman di sana yang nonton acara saya, semoga sehat selalu, dibanyakin rezekinya, yang punya sekolah atau gimana dilancarin semuanya, yang lagi sakit cepat sehat, yang lagi bisnis cepat kelar biar lancar, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke guys, tadi cerita tentang pengalaman Bang Firman. Saya Bang Jepri, Bang Pitung, Bang Juragan. Hari ini kami tidak membuat konten. Jadi karena cuaca mau hujan, jadi kami takut nanti alat elektronik kami bermasalah atau bagaimana. Mungkin malam besok kita akan membuat konten kembali. Semoga teman-teman mengikuti selalu. Salam sehat, salam waras. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.